Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat dan beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya dan merasakan ya tentunya nikmat yang sangat besar. Kita berada sekarang di 10 hari yang terbaik di dunia, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ini kalau kita mempelajari bagaimana keutamaannya, keistimewaannya, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih syukur kita ketika kita di bulan Ramadan. Dan ini ujiannya berat karena di bulan Ramadan kita mengetahui bahwasanya setan-setan itu dibelenggu, pintu-pintu sorga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Sementara di bulan Zulhijjah, ini dia bukti dari madrasah imaniyah kita di bulan Ramadan. Bisa nak kita membuktikan keimanan kita, derajat takwa yang Allah sediakan di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Derajat takwa, ini dia buktikan di bulan-bulan setelahnya. Salah satunya ini hadiah Allah yang besar, hadiah yang Allah berikan kita ibarat jamuan. Allah mempersilahkan kita masuk untuk menikmati keutamaan-keutamaannya. Apakah kita hanya berdiri saja di depan pintu, atau kita masuk tetapi kita hanya pangku tangan? Sementara orang-orang itu bersemangat dengan hidangan Allah, hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya banyak ya kajian-kajian atau nasihat-nasihat tulisan, caption tentang keutamaan dari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan kita sama-sama mengetahuinya. Cuman kita mengulangnya untuk memotivasi ulama-ulama terdahulu, generasi terdahulu, salafun saleh, itu mereka 10 ini mereka mengoptimalkan seoptimal mungkin ibadah mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari kemampuan mereka beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah, itu 10 akhir dari bulan Ramadan, kemudian 10 awal di bulan Zulhijjah, dan 10 awal dari bulan Al-Muharram. Ini orang-orang generasi soleh terdahulu. Mereka buktikan menghambakan diri kepada Allah dengan ibadah terbaik mereka, kesungguhan mereka di 10 tadi yang kita sebutkan, 10 akhir di bulan Ramadan, 10 awal dari bulan Zulhijjah, dan 10 awal dari bulan Al-Muharram. Tinggal kita lagi, bagaimana kita, apakah kita menganggap ini hari-hari biasa atau hari-hari yang istimewa yang Allah berikan kepada kita, bentuk anugerah dari Allah, karunia dari Allah yang sangat besar. Salat kita 2 rakaat misalnya, salat sunat di bulan Ramadan 2 rakaat, dengan di 10 awal bulan Zulhijjah ini
lebih utama 2 rakaat 10 di awal bulan Zulhijjah ini. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama kita saking istimewanya bulan hari ini. Dan alhamdulillah kita berada di hari tersebut. Sudah 3 hari berlalu. Apa yang telah kita ukir, yang kita sembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ibadah terbaik apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini tentunya kita harus bersemangat di hari-hari yang tersisa, dan ini adalah sudah masuk kita di tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah, 20 Mei 2026 Masehi. Maka hari-hari tersisa itu kita giatkan, kita tambah semangat lagi. Dan yang jelas keutamaannya di tanggal 9 Zulhijjah bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, yang kita masih berada di tanah air, di negeri kita masing-masing, itu puasa Arafah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akafir sanata allati was-sanah allati ba'dah, agar Allah mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang sesudahnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di Syarah Minhaj Sahih Muslim menjelaskan dosa-dosa yang diampuni tersebut adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau sebutkan bahwa dosa-dosa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, yang di situ ada laknat Allah dan Rasulnya, yang di situ ada azab yang dijelaskan, itu dosa-dosa kecil, misalnya yang tanpa kita sadari perilaku kita bermuka masam misalnya dan seterusnya, yang itu tidak ada ancaman berupa laknat Allah dan Rasulnya atau azab yang diberikan, maka mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya apa saja amalan soleh yang dilakukan semuanya, karena hadisnya berbentuk umum, ma min ayyamin al-amalus salih. Jadi tiadalah suatu hari yang amal soleh, maksudnya amal soleh, semua amal soleh, semua ibadah yang Allah cintai dan ridhoi, yang nampak maupun yang tidak nampak, baik itu perkataan dan perbuatan, dan yang paling mudah, tanpa keluar modal, tanpa biaya, tanpa dolar apa rupiah, kita orang kampung ya, rupiah saja. Jadi tanpa mengeluarkan rupiah, dinar, dirham, tanpa menguras tenaga, ini mudah. Kata Nabi SAW, fa'akthiru takbir wa tahmid wa tahlil wa tashbih. Memperbanyak takbir, tahmid, memuji Allah, tahlil, la ilallah, dan tashbih, subhanallah. Perbanyak. Dan di hadis yang kita ketahui bahwasanya yang berat timbangan di akhirat, kalimatani, 2 kalimat khafifatani, yang ringan di lisan, kemudian askalu fil mizan, yang berat di mizan di hari kiamat, kemudian habibatani ilar rahman, yang dicintai oleh ar-rahman, itu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Mudah, tapi berat timbangannya di hari kiamat. Ini karena ini adalah hari-hari yang wazkurullaha fi ayyam ma'dudat. Maka berbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan ini, yaitu mulai dari 1 Zulhijjah sampai 13, sampai tanggal 13 Zulhijjah di hari-hari tasyrik. Sehingga hari tasyrik disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu ayyamut tasyrik. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan hari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang kita dipermudahkan, atau mungkin kita juga bersedekah, tidak banyak nominalnya, tetapi di setiap hari-hari di bulan Zulhijjah, kemudian tilawah, itu misalnya kita memilih target bisa khatam 10 hari ini atau 9 hari. 9 hari ini bisa khatam 3 juz, 3 halaman lebih kurang 1 hari, insyaallah itu bisa khatam di
9 hari di awal bulan Zulhijjah. Atau yang lain yang dimudahkan, terutama yang masih memiliki orang tua ya, salah satu dari keduanya, birrul walidain. Amalan yang paling utama birrul walidain setelah taat kepada Allah, yaitu berbakti kepada kedua orang tua atau salah satunya, baik itu ayah dan ibu. Ini keadaan yang luar biasa, yang istimewa tentunya. Dan masih banyak hal yang lainnya. Dan jangan lupa pula bahwasanya bagi misalnya yang memperbanyak puasa juga tidak masalah. Memang yang ada dalilnya di tanggal 9 Zulhijjah, akan tetapi itu dalam bentuk dalil umum, min ayyan al-amal saleh, yaitu di hari yang bahwasanya amal saleh ahabbu ilallah, lebih dicintai, apa yang kita lakukan lebih cintai Allah dari jihad lebih jihad fisabilillah. Hanya satu yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal dari bulan Zulhijjah ini, yaitu mati syahid. Selain daripada itu, maka amalan soleh yang dilakukan di 10 awal di bulan Zulhijjah itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan di hari-hari yang istimewa ini, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita bergembira dengan hati yang begitu menerimanya, sehingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menahan diri kita dari hal-hal yang membuat Allah murka. Jadi diusahakan jangan sampai kita berbuat salah di hari-hari yang istimewa ini. Ikhwani fiddin azakumullah. Alhamdulillah, ini insyaallah pertemuan kita yang ke-27 di pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Dan di pekan yang lalu, alhamdulillah, pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas ayat 75 sampai 79 dari surah Al-Baqarah, yang mana kita mengetahuinya di antara kesimpulannya sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bahwasanya orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka disebutkan yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifuna. Mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka merubahnya. Itu yang mereka lakukan. Di kitab suci sebelumnya, kitab samawi yang diturunkan dari langit, baik itu Taurat, Zabur, Injil, terutama Taurat ya, karena itu penentangannya yang paling banyak, itu sudah dirubah-rubah oleh kaumnya yang di ketika itu Bani Israel. Kemudian jadi di ayat sebelumnya yang kita pelajari, keadaannya sama dengan keadaan orang-orang munafik yang Allah gambarkan di awal dahulu. Di awal surah Al-Baqarah, orang-orang munafik yang mana mereka jika berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan mereka beriman. Jadi ketika berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan mereka orang beriman. Tapi kalau sudah berjumpa dengan kroni-kroni mereka, konco-konco mereka, maka mereka berbalik kembali ke setelan mereka, hanya menampakkan keimanan secara zahir, tetapi batin mereka itu menolaknya. Jadi apapun yang mereka perbuat, itu Allah Maha mengetahuinya. Allah mengetahuinya, sebagaimana di ayat berikutnya, awala ya'lamuna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka nampakkan, mereka sembunyikan, dan apa yang mereka wa yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Baik yang mereka disembunyikan, mereka sembunyikan apa yang ada di dalam hati mereka, ditampakkan keimanannya, itu Allah Maha mengetahuinya. Kemudian di antara mereka ada yang ummi juga, sebagaimana Nabi SAW adalah Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Jadi tidak semuanya mereka itu yang bisa baca tulis. Sebagian mereka ada juga yang ummi, yang tidak bisa baca tulis.
Dan yang terakhir, ini kelancangan mereka yang mereka sangat berani menulis dengan tangan mereka sendiri. Dengan tangan mereka sendiri, dan mereka mengatakan ini adalah dari Allah. Padahal itu dari pikiran mereka, mereka tulis, dikatakan ini dari Allah. Tujuan mereka adalah keuntungan duniawi yang sedikit ini. Jadi demi keuntungan duniawi yang sedikit, mereka mengatakan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, mereka sebutkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alangkah lancangnya mereka, orang-orang Yahudi yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal-hal ini yang merubah Taurat, yang telah merubah Injil, kitab-kitab yang ada pada mereka, padahal mereka telah mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwani fiddin azakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 80. Fadhal Iqra. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Baik. Jadi di ayat yang ke-80 dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya kata Hafiz Ibnu Katsir, memberitahukan pada ayat ini, Allah memberitahukan pada ayat ini mengenai keadaan orang-orang Yahudi. Ini masih berkaitan ya tentang orang-orang Yahudi, tentang pernyataan mereka, tentang pengakuan mereka. Di ayat ini mereka mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyama ma'dudah. Jadi mereka mengatakan kami sesekali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Nah, ini pengakuan mereka, apa yang mereka yakini tentang keadaan mereka di hari kiamat. Jadi mereka hanya disentuh hanya beberapa hari saja di neraka, dan setelah itu kata mereka Allah akan selamatkan. Ini ungkapan mereka, persangkaan mereka, pernyataan mereka, pengakuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atas pengakuan mereka ini, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya ini yang sebagaimana disebutkan, "Qul atakhaztum indallahi ahdan falay yakhlifallahu ahdah." Nah, jadi ini katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Sudahkah kamu menerima dari Allah janji sehingga kamu tidak, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi falay yakhlifallahu ahdah. Apakah itu benar janji dari Allah? Karena Allah tidak, falay yakhlifallahu ahdah, tidak akan mengingkari janjinya. Nah, ini sanggah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah berjanji innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janjinya. Oleh karena itu pada ayat ini Allah mengatakan di am taqulu na 'alallahi ma la ta'lamun, bahkan kalian hanya mengatakan kepada Allah apa yang tidak kalian ketahui, berupa kebohongan dan mengada-ada atas namanya. Ini termasuk dosa besar. Bahkan sebagian ulama kalau di pembahasan akidah, ini termasuk besar dosanya sebagaimana dosa kesyirikan. Karena mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ini termasuk dosa besar. Dosa besar sebagaimana dosa kesyirikan dijelaskan oleh para ulama di pembahasan-pembahasan akidah. Karena Allah tidak menyebutkan, Allah tidak mengatakan hal yang demikian, tetapi mereka mengakui demikian yang mereka sebutkan dan mereka nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara apa yang mereka lakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka seenak mereka saja, mereka tulis ayat-ayat dari tangan mereka,
Lalu mereka katakan ini firman Allah. Mudah bagi mereka. Dan kalau kita perhatikan, begitu juga yang ditiru oleh umat-umat yang di zaman sekarang atau zaman sebelumnya atau yang akan datang. Mudah bagi mereka. Ini Allah mengatakan begini, Allah mengatakan begini. Padahal itu tidak ada keterangannya sama sekali, atau dibikin bahasa-bahasa sebagaimana yang meributkan keadaan kaum muslimin. Bahasa Suryani mengatakan begini, dan itu semuanya kebohongan belaka. Entah itu bagaimana, apakah memang disengaja atau bagaimana, Allah Ta'ala, akan tetapi itu jelas bagi orang yang belajar dari Allah di talabul ilmi, maka itu ibarat sesuatu kebohongan yang nyata. Jadi ayat ini, waqalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah, mereka mengatakan, pengakuan mereka, kami sesekali tidak disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Al-Aufi. Al-Aufi, jadi kita melewati ulama-ulama tafsir, kita akan sebutkan sebagaimana telah kita beberapa waktu yang lalu. Terkadang kita sebutkan siapa beliau, karena di tafsir Mukatsir itu nama-nama yang pendek saja. Al-Aufi, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan seterusnya. Ad-Duhaq, siapa Ad-Duhaqnya? Qatadah, siapa Qatadahnya? Karena ada Abu Qatadah Al-Ansari, sahabat, ada Qatadah dari generasi tabi'in. Ini kita sebutkan sedikit tentang mereka. Jadi Al-Aufi, beliau adalah Abu An-Nadar Al-Husain bin Al-Faraj Al-Aufi Al-Baghdadi. Jadi disebahkan ke negerinya Al-Baghdadi, Baghdad. Dan kitab yang terkenal tentang kumpulan ulama-ulama di Baghdad, ingin mengenal siapa saja ulama-ulama di Baghdad, itu Tarikh Ad-Dimashqi. Tarikh Ad-Dimashqi itu memuat tentang bagaimana ulama-ulama di Baghdad. Juga di Damaskus ada juga Tarikh Ad-Dimashqi, Tarikh Al-Baghdadi. Ini ada ditulis oleh para ulama, biografi ulama yang di Baghdad, ulama yang di Damaskus, itu ditulis biografinya. Adapun secara umum kita mengetahui adalah seperti Syiar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi, itu seluruhnya tidak menisbahkan ke suatu tempat, tetapi seluruhnya mulai dari di zaman Nabi SAW, para sahabat, sampai ulama yang hidup di zaman beliau. Beliau menukilkan juga ulama-ulama yang hidup di zaman beliau, seperti guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sebutkan biografinya, dan bahkan beliau menuliskan sendiri beliau di dalamnya, Imam Az-Zahabi, dan beliau menulis di situ tentang beliau sendiri, bahwasanya ini adalah hafalannya yang buruk dan seterusnya. Padahal beliau yang menuliskan. Ditulisnya di situ tentang dirinya yang hafalannya yang buruk. Padahal itu ribuan ulama ditulis oleh beliau biografinya. Jadi guru beliau adalah Zaid bin Hubbab, yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi beliau mengatakan, yang ini dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang-orang Yahudi itu berujar. Jadi kami itu disentuh oleh api neraka hanya 40 hari saja. Jadi hanya 40 hari saja. Nah, itu karena kenapa 40 hari itu mereka disentuh oleh api neraka? Karena selama 40 hari itu mereka melakukan penyembahan terhadap anak sapi. Itu yang disebutkan. Kemudian Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawih rahimahullah menuturkan. Jadi Al-Hafiz Abu Bakar, jadi kalau di zaman dahulu disebutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz ini, itu bahwasanya ketahuilah beliau, ulama-ulama tersebut, apabila ada gelar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu menghafal ratusan ribu hadis, ribuan sampai ratusan ribu hadis, dan bahkan itu sampai silsilah periwayatannya, sanad-sanadnya itu dihafal. Ada sana fulan, dihafal semuanya. Itu biasanya Imam Bukhari rantainya 5
Itu berbeda-beda rantainya. Itu dihafal semua oleh yang bergelar Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan di sini Al-Hafiz Abu Bakar Al-Mardawi, dan beliau meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ja'far dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang peristiwa setelah Khaybar ditaklukkan. Ini pengusiran ya, dan awalnya kita mengetahui dalam surah Al-Hasyr mereka diusir dan akhirnya mereka membuat benteng yang kokoh di Khaybar. Orang-orang Yahudi Khaybar, yaitu suatu tanah, negeri yang tanahnya subur. Di situ ada pertanian yang subur di situ. Jadi setelah Khaybar berhasil ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiah daging kambing yang ditaburi racun. Ini secara makna saja karena riwayatnya sungguh panjang sekali. Maka beliau pun langsung bersabda, dikumpulkan, kata Nabi SAW, kumpulkanlah orang-orang Yahudi di sini untuk menghadapku. Setelah berkumpul, Rasulullah SAW bertanya, siapakah orang tua kalian? Si fulan, jawab mereka. Beliau pun berkata, kalian berdusta, padahal orang tua kalian adalah si fulan, kata Nabi SAW. Dan mereka berujar, engkau memang benar. Selanjutnya beliau SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian menjawab jujur jika kutanya mengenai sesuatu kepada kalian? Kata Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi ketika Khaybar, benteng Khaybar itu ditaklukkan. Ya, jadi mereka mau, wahai Abul Qasim, dan bahkan beliau, mereka ya, orang-orang Yahudi itu memuliakan Nabi SAW, menyebut dengan kunyahnya Abul Qasim. Jika kami bohong, engkau pasti mengetahuinya, sebagaimana engkau mengetahui orang tua kami, jawab mereka. Lebih lanjut Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, siapakah penghuni neraka itu? Kata Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Yahudi. Maka mereka menjawab, kami berada di neraka hanya sebentar saja, sebagaimana di ayat ini, lan tasamana naru illa ayyama ma'dudah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya mereka itu diazab di neraka itu hanya beberapa hari saja, kemudian kalian akan menggantikan kami di sana. Jadi orang Yahudi mengatakan, setelah kami diazab, kalian penggantinya, kami keluar. Ini orang Yahudi. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, hinalah kalian, celakalah kalian, kami tidak akan pernah mengganti kalian di neraka, kata Nabi SAW. Kemudian beliau pun bertanya, apakah kalian akan menjawab jujur jika aku tertanyakan sesuatu pada kalian? Ya, wahai Abul Qasim, jawab mereka. Maka beliau bertanya, apakah kalian telah menaburkan racun pada daging kambing ini? Mereka menjawab, ya, kami menaburinya. Lantas beliau bertanya lagi, lalu mengapa kalian melakukan hal itu? Mereka menjawab, jika engkau bohong, kami bisa bebas dari anda, dan jika engkau memang benar Nabi, maka hal itu tidak akan pernah membahayakanmu. Tetapi di riwayat yang lain itu Nabi sempat menggigit tersebut, baru turun wahyu memberitahukan, dan di akhir Nabi wafat, itu racun itu bereaksi kembali. Ada beberapa sahabat yang meninggal ketika itu makanya ketika itu dikumpulkan mereka. Ini pelakuan seorang wanita Yahudi, dan dia mengetahui bahwasanya Nabi SAW menyukai kambing yang bagian mana? Kaki kanan atau kaki kiri? Ada yang tahu riwayatnya? Dan itulah yang diberikan kepada Nabi SAW, dan berupa hadiah ya. Kalau hadiah itu Nabi menerimanya, tapi kalau sedekah dan zakat Nabi tidak menerimanya. Dan sebagian sahabat pun ada yang ketika itu kena racun dan wafat. Jadi hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Nasai, dan yang lainnya. Taib itu penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir di ayat yang ke-80. Kita masuk ke ayat berikutnya 81 dan 82. Tafadhol, Iqra.
siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Baik, ayat ini menjelaskan dan sekaligus membantah keyakinan orang Yahudi, persangkaan mereka, ungkapan mereka. Jadi yang benar bala, jadi yang benar ini man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar. Jadi yang benar adalah barang siapa yang membuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah. Ini orang-orang yang beriman, orang beramal saleh. Jadi ada ayat-ayat, perhatikan ayat ini, alladzina amanu wa 'amilus solih, alladzina amanu wa 'amilus solih, alladzina amanu. Sementara kita mengetahui iman itu cakupannya yaitu tasdik fil janan, diakui di dalam hati, kemudian qaulul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan atau jawarih, diamalkan dengan anggota badan. Tetapi di sini ditekankan, ditokitkan lagi, dijelaskan orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Nah, diingatkan, ditambahkan lagi, seolah-olah ini penguat, karena pengakuan saja tidak cukup. Apa bedanya dengan orang-orang Yahud, orang-orang ahli kitab? Hanya pengakuan saja, mereka mengakui. Bahkan nanti di ayat yang lain, di tempat-tempat yang lain dari surah Al-Maidah, mereka mengatakan mereka anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Abna Allah wa ahibbah, anak-anak Allah, menisbahkan diri dengan anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Nah, ini pengakuan semuanya, Nah, ini buktinya bagaimana? Kita mengetahui ini, kita kembalikan di awal tadi kita sudah singgung, kita berada di hari yang istimewa, pemberian Allah yang sangat besar kepada kita. Nah, kita mengetahuinya. Lalu bagaimana kita menghadapi 10 hari yang istimewa ini? Apakah dengan ini memang begini, cuma khasanah ilmiah saja tanpa adanya amalan di situ? Enggak. Itu makanya harus dikuatkan. Maka kalau kita perhatikan, memanglah orang-orang terdahulu mereka dengan ilmu mereka amalkan ilmu tersebut, dan bahkan mereka juga mendakwahkannya. Adapun tentang mendakwahkannya banyak cara, bukan hanya di majelis ilmu saja. Dengan media-media sosial sekarang, mungkin kita memiliki akun-akun di media-media sosial, semuanya bisa di-share, baik itu faedah dan seterusnya. Nah, alhamdulillah, karena kita di zaman ini bukan hanya di dunia nyata saja, dunia maya juga ada, dan itu banyak juga penghuninya. Tadi Pak Wen katanya nih seharusnya dengan TikTok kita banyak penggunanya. Berapa sensus penduduk TikTok? Kalau kata orang FB itu orang-orang tua, kalau Instagram itu generasi muda, TikTok yang terbaru. La haula wala quwata illa billah. Sibuk kita dengan hal-hal yang demikian. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya seolah-olah di ayat ini dibantah, masalahnya bukan apa yang kalian angan-angankan. Jadi membantah orang Yahudi seperti kalian pikirkan, yang kalian sebutkan, harapkan. Tetapi barang siapa mengerjakan kejahatan, mengerjakan dosa maksiat, dan itu mereka kerjakan senantiasa berbuat keburukan tersebut, tentunya perbuatan jahat mereka itu akan meliputinya sampai hari kiamat. Akan meliputi mereka sampai hari kiamat. Begitu juga dengan amal soleh mereka. Taib. Adapun amal soleh, sebagaimana walladzina amanu wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maksudnya disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta mengerjakan amal soleh, yaitu amal yang sesuai dengan syariat, maka itulah penghuni surga.
Sebagaimana syarat amalan yang telah kita ketahui bahwasanya syarat dari terimanya amal disebutkan oleh para ulama itu memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Jadi ikhlas tanpa ittiba itu tidak diterima. Begitu juga ittiba tanpa ikhlas itu juga tidak diterima. Jadi harus ada keduanya ini dalam ibadah kita. Yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba sesuai dengan syariat, itu sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala man kasaba sayyi'ah, diulang lagi, ditekankan lagi di sini, bukan demikian yang benar barang siapa yang berbuat keburukan, sayyi'ah, berbuat dosa. Kata Ibnu Abbas, yang ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, itu suatu perbuatan seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Kekufuran seperti kekufuran orang Yahudi, dan kekufurannya itu meliputi dirinya sedang ia sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Ini keadaan orang Yahudi yang disebutkan balaman kasaba sayyi'ah. Mereka tidak mempunyai kebaikan, kufur, kemudian juga dengan perbuatan buruk mereka, maksiat mereka. Dan di riwayat yang lain Ibnu Abbas mengatakan yaitu perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Adapun Hasan Al-Basri, ini Hasan Al-Basri sering kita jumpai, sedikit kita berkenalan dengan Hasan Al-Basri. Jadi beliau, nama beliau lengkapnya Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Al-Hasan Yassar Al-Basri, dinisbahkan ke Basrah. Jadi ayah beliau Yassar itu mantan budak dari Zaid bin Sabit. Kita mengetahui Zaid bin Sabit salah seorang ulama yang salah seorang menulis wahyu juga. Dan ulama berilmu, Ibnu Abbas pun berguru kepada Zaid bin Sabit. Adapun ibu beliau Khairah itu mantan budak dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Jadi memang orang tua mereka meskipun mantan budak tetapi ini mantan budak dari Zaid bin Sabit, sahabat yang alim. Kemudian ini ibunya Khairah itu mantan budak dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, Hindun binti Abu Umayyah. Nah, ini sama-sama lahirlah di zaman beliau. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala lahir di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Di umur 14 tahun barulah beliau hijrah sama keluarganya, dibawa ke Basrah. Dan di Basrah lah itu bahasa sekarang yang menyala menyala. Beliau di Basrah dan nama beliau itu dinisbahkan ke Basrah tersebut, Hasan Al-Basri. Banyak ya nama orang Hasan Al-Basri. Mantan gubernur Sumbar ya, periode berapa tuh Pak? Hasan Basri Durin. Banyak ya nama orang Hasan Basri. Nah, jadi mungkin doa itu dari orang tuanya supaya menjadi ulama ahli tafsir, Hasan Al-Basri. Taib. Juga As-Suddi telah kita singgung, yaitu Ismail bin Abdurrahman As-Suddi. Telah kita sebutkan di pertemuan kita yang lalu. Dosa yang dimaksudkan sayyi'ah di ayat ini yaitu suatu perbuatan yang termasuk dosa besar. Wa hatat bihi khati'atuh, dan ia telah diliputi oleh dosanya, itu disebutkan oleh Mujahid Ibnu Juraid, yaitu yang meliputi hatinya. Ini hati, dosa maksiat itu memberikan luka terhadap hati, memberikan noda hitam terhadap hati. Ran namanya. Ran itu titik-titik noda-noda hitam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setiap maksiat yang dilakukan ada titik noda hitam, ada titik noda hitam, ada titik noda hitam, maka semakin banyak maksiat dilakukan, maka gelaplah hati tersebut, susah untuk menerima kebenaran. Sudah masuk Isya. Taib, kita dengarkan kumandang Isya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan pembahasannya. Siapa yang azan muazin? Fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Tadi pembahasannya terhenti di wahatat bihi khati'at. Jadi dan ia telah diliputi oleh dosanya. Kemudian disebutkan oleh Abu Razin, kemudian Rabi Al-Khaythami, juga dikatakan oleh Al-Ahmas Sulaiman bin Mihran, yaitu orang yang mati dalam keadaan masih berlumuran dosa. Jadi ketika dia melakukan dosa tersebut dan meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa pendapat tadi? Tadi dikatakan dari Ibnu Abbas yaitu perbuatan syirik. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan itu perbuatan yang termasuk dosa besar. Kemudian dosa yang meliputi hatinya. Kemudian Al-Amas, Abu Razin dan Ibnu Khasani mengatakan yaitu dosa yang dilakukan dan meninggal tanpa bertobat. Kata Hafiz Ibnu Katsir, semua pendapat di atas saling berdekatan maknanya, wallahu a'lam. Lalu di akhir ini beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil. Ini dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknah. Karena dosa-dosa kecil itu akan menumpuk pada diri seseorang sehingga membinasakannya. Jadi dosa kecil kalau banyak itu menjadi dosa besar, dia ditumpuk menjadi dosa besar. Begitu juga seorang yang senantiasa meminta ampun, maka dosa itu akan seolah-olah sirna karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi suatu kaum yang singgah di tanah yang tandus.
Lalu satu persatu dari mereka pergi kembali dengan membawa sepotong kayu, hingga akhirnya mereka berhasil mengumpulkan setumpuk kayu, lalu membakar apa yang mereka campakkan ke dalamnya hingga matang. Nah, itulah keadaan mereka yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan satu ayat lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Fadal. Ini yang terakhir ya. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian dari kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Baik, barakallahu fiik. Jadi di ayat yang ke-83 ini, wa iza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Di sini mereka diambil perjanjian. Apa perjanjian yang diambil dari Bani Israel? Yang pertama yaitu la ta'buduna illallah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah, wabil walidaini ihsana. Ini perjanjian yang diambil kepada Bani Israel, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wazil qurba, kemudian juga kepada kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang miskin, wa qulul linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, tsumma tawallaitum illa qalila. Jadi mereka yang diambil perjanjian itu tidak memenuhi janji. Mereka berpaling, tsumma tawallaitum illa qalila, kecuali yang sedikit, illa qalila minkum wa antum mu'ridun. Dan memang mereka itu selalu berpaling terhadap apa yang diambil janji kepada mereka, diperintahkan kepada mereka, dan seterusnya. Nah, jadi ini disebutkan bahwasanya mereka mengingkari, mereka berpaling terhadap, padahal itu sudah diambil perjanjian terhadap mereka. Kemudian ayat yang mengatakan la ta'buduna illallah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Hafiz Ibnu Katsir di sini dinukilkan dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang hak, tidak ada yang hak, la ilaha illa ana, maksudnya Allah, wa illa la ilaha illa ana fa'budun, dan maka beribadahlah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di ayat yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Jadi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah adalah hak Allah yang paling tinggi. Jadi harus dijaga. Ini hak Allah yang paling tinggi yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Tidak boleh sedikit pun diselewengkan ini. Ini harga, kalau bahasa kitanya, ini bukan main-main. Ini memang untuk inilah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini jangan dikotori dengan apapun bentuknya. Harus dimurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
di ayat sebelumnya ketika di awal-awal dahulu di ayat 21 atau 22 dalam surah Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Enggak boleh. Sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala enggak boleh sedikit pun. Dari jenis apapun, baik itu dari manusia-manusia, orang-orang soleh misalnya, dari para nabi yang diutus atau malaikat-malaikat muqarrabin, enggak boleh. Jadi hak Allah harus ditauhidkan tanpa ada berbuat kesyirikan sedikit pun. Nah, ini hak Allah yang sangat agung. Kemudian setelah itu baru antar sesama makhluk disebutkan di ayat ini. Yang paling utama setelah itu adalah kedua orang tua. Dan inilah, ini banyak ayatnya ya, sebagaimana dalam surah Al-Luqman ayat 14, anikurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadakulah kamu kembali. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadi di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, qultu, jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amalil afdal? Amalan apakah yang paling utama? Qal, lalu Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi? Qal, birrul walidain. Lalu Nabi SAW menjawab, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Summa qultu, kemudian aku bertanya lagi, summa ayyu, apa lagi wahai Rasulullah? Qal, lalu kata Nabi, al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Nah, ini perbuatan yang baik. Bayangkan, jihad di jalan Allah, kita kembalikan, itu kalah lebih dicintai Allah di hari-hari 10 hari ini. Kita ingatkan karena banyak orang yang lalai di 10 awal bulan Zulhijjah. Banyak. Terkadang mengetahui keutamaannya, tetapi semangat yang ada di dalam hati ini tidak sebagaimana semangat di bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis disebutkan, anna rajulan qal, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abir, kepada siapakah aku harus berbakti? Qal, lalu Nabi SAW bersabda,